Oke, ya. Berarti kita sudah masuk ke pertemuan pertama untuk Munsun SIM. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu tentang kontrak kegiatan kita selama kurang lebih 2 bulan nanti sampai dengan September ya untuk kegiatan kita. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau untuk kegiatan sebenarnya di e-learning untuk tanggal-tanggal kegiatannya sudah tertera di situ, kegiatan yang bisa diikuti. Jadi tinggal dicek saja untuk tanggal kegiatan. Mungkin saya info di awal, seharusnya kita ketemu lagi hari Rabu tanggal 11 Agustus, tapi karena dari pemerintah ada pengumuman libur, nanti kita undur ke hari Kamis ya. Nanti akan saya infokan di akhir saya infokan lagi biar untuk diingat kembali. Oke, saya jelaskan dulu. Perkenalan dulu dengan instruktur kalian untuk hari ini. Di sini saya sendiri adalah Atik Aryesta. Kebetulan saya sebagai dosen di Universitas Budi Luhur pada Fakultas Teknologi Informasi. Selama ini saya biasanya suka mengajar juga untuk short course Munsun SIM dengan membahas tentang short course-nya tersebut. Kemudian ada juga Ibu Ratna Ujiandari. Silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Atik. Ya. Selain itu di sini juga ada Pak Joko Christian juga sebagai trainer dari kelompok K1 ini. Silakan Pak Joko Christian. Ya, halo, selamat pagi dan salam Budi Luhur semuanya. Salam kenal, saya Joko Christian, salah satu trainer untuk Munsun Academy ini. Terima kasih, Bu Atik. Ya, ada satu lagi yaitu Pak Sidarta. Nah, Pak Sidarta ini adalah trainer dari Munsun SIM-nya. Mungkin hari ini belum sempat hadir. Kita akan ketemu, saya lupa di pertemuan keberapa, nanti kita akan bertemu dengan Pak Sidarta Hadi Gunawan. Ya. Nah, selain itu ada Pak Dian Anubakti di sini yang mengawasi kegiatan KMM ini. Selamat pagi Pak Dian Anubakti. Oke, berarti kita sudah perkenalan untuk instrukturnya hari ini. Kita lanjutkan lagi, saya akan informasikan. Nah, di sini kalian wajib melakukan presensi kehadiran di setiap pertemuan kita. Nanti silakan kalian cek di e-learning, ada di situ daftar hadir atau presensi. Nah, itu harus dilakukan di setiap pertemuan kita sesuai dengan jam kegiatannya. Ya, bagi yang belum tahu, mungkin dari luar kampus Universitas Budi Luhur, itu ada panduan yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana cara melakukan presensi kehadiran di e-learning tersebut. Ya, jadi silakan dicek di e-learningnya. Hari ini seharusnya kalian sudah bisa melakukan presensi dari jam 9 sampai jam 12. Jadi jangan lupa untuk melakukan presensi. Nanti setiap pertemuan kita akan dilakukan presensinya. Ya. Oke. Kemudian saya informasikan juga untuk penilaian kita. Ya, untuk penilaian kita di sini perhitungan nilainya adalah untuk nilai tugas sebanyak 30%, kemudian ditambah 30% dari nilai UTS dan ditambah juga 40% dari nilai UAS. Nah, di sini untuk nilai tugasnya itu nanti didapat dari pengerjaan kuis ya yang ada di setiap pertemuan dari kuis 1 sampai dengan kuis 16 ya. Nanti akan ada kuis di setiap pertemuan yang harus kalian kerjakan. Ini nilainya adalah untuk nilai individu ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan sudah ada kuisnya, sudah selesai pemberian materi, kalian bisa mengerjakan kuis-kuisnya tersebut. Ya, nanti ini didapatkan rata-rata, dari hasil rata-ratanya berapa dari setiap kuis akan dikalikan 30%. Nah, selain itu ada juga untuk nilai UTS-nya. Nah, nilai UTS ini adalah nilai berkelompok ya, karena untuk Munsun SIM nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Jadi di Munsun SIM itu kita adalah tim. Jadi nanti kalian akan membentuk tim, satu tim berisi 5 orang ya, di mana nanti tim itu saling bekerja sama. Nanti kita akan bermain game simulasi. Nah, nanti akan saya terangkan dulu ya untuk penilaian apa. Saya terangkan nanti, saya jelaskan untuk penilaian. Nanti dari tim tersebut akan melakukan game namanya ya, game simulasi lah ya. Nanti di sini untuk nilai UTS-nya dari game pertemuan hari ini, game pertama ya, sampai dengan game ke-8,
itu akan diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai UTS, ya nanti akan dikalikan 30% untuk dari nilai akhirnya tersebut. Ya, ini tim kalau yang ini ya, bukan individu. Kemudian untuk nilai UAS-nya sama juga dihasilkan dari game simulasi, tapi game simulasinya dari game yang ke-9 sampai dengan game yang terakhir yaitu game 16. Ya, jadi ini untuk nilai UTS dan UAS ini adalah tim, makanya kalian harus kompak, kalian harus bekerja sama, harus saling berkomunikasi ya agar nilainya nanti bagus ya. Nah, nanti nilai UAS-nya itu tadi dari game simulasi juga, dari game simulasi yang ke-9 sampai dengan game simulasi yang ke-16. Nanti diambil rata-rata, didapatkan rata-ratanya berapa, dikali 40% untuk didapatkan nilai akhirnya tersebut. Ya, jadi ini kurang lebih untuk nilai akhirnya. Nanti dari nilai akhirnya yang didapatkan, kalau nggak salah untuk muncul ini bisa, kalau untuk internal ya, kalau untuk internal ini nanti bisa dialihkan ke mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya, dari berdasarkan nilai akhirnya tersebut. Mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi ya Pak Dian Anubakti. Oke, ini nilai akhir kita. Nah, tadi di bagian nilai UTS dan nilai UAS, kan ini ada bentuk game ya, game simulasi. Nanti dari game simulasinya ini bisa ketahuan mana yang misalkan kalian mendapatkan nilai yang bagus, mana yang mungkin yang nilainya kurang bagus atau mungkin perlu peningkatan aja sih sebenarnya ya. Nah, di sini nanti untuk penilaiannya sendiri, ketika kita nanti bermain game nanti akan ada peringkatnya. Jadi ada peringkat 1 karena kita nanti ada 40 orang gitu ya, akan menghasilkan 8 tim. Nanti di sini dari 8 tim tersebut akan ada peringkatnya 1 sampai dengan 8. Ya, dari 1 sampai dengan 8 nanti akan dikonversi nilainya untuk nilai tugas yang tadi ya, yang sebelumnya ini kan ada game 1 nilainya berapa, game 2 nilainya game 2 nanti dia dapat nilainya berapa, game 3 dapat nilainya berapa. Nah, ini tergantung dari peringkatnya nanti. Jadi kalau misalkan ketika main game pertama peringkatnya pertama, nanti nilai tugasnya tersebut nilai untuk game pertama adalah 95. Kalau misalkan nanti di game ke pertamanya dapatnya peringkat kedua, berarti nanti untuk nilai yang masuk ke nilai ini, game pertamanya adalah nilainya 90. Jadi ini konversinya sesuai dengan peringkat dari permainan gamenya nanti. Ya, jadi untuk masukin nilai ke sini, nilai UTS dan juga nilai UAS, berdasarkan dengan peringkat yang didapatnya ini. Ya, sesuai dengan peringkatnya yang terakhir, nanti kalau peringkat 8, maka dapat poinnya 60 poin. Ya, jadi hasil untuk nilai untuk game 1 sampai dengan game 16 yaitu berdasarkan dari peringkat yang didapat dari setiap game simulasinya nanti. Ya. Ini adalah untuk konversi nilainya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bu, izin bertanya. Ya. Mau nanya. Siapa duluan? Ada siapa tadi? Saya dulu deh, Bu. Ya. Ajeng dulu ya, Bu. Boleh. Oke, Bu, untuk timnya itu nanti dipilih. Kalau timnya ini sebenarnya bisa kalian pilih sendiri, silakan. Karena kan ini kan menentukan nilai kalian juga. Tapi kalau misalnya ada yang kurang kenal, ya berarti mau nggak mau nanti yang nggak kebagian tim bisa saja dijadikan 1. Seperti itu. Baik, Bu. Gimana? Terima kasih, Bu. Ya. Ya, mungkin saya mau nanya yang terkait konversi KRSS-nya ya, Bu. Kalau misalkan matkul SIM itu sudah pernah diambil gitu, itu nanti apakah ada matkul lain yang bisa dikonversi atau malah justru konversi 3 SKS-nya itu hangus? Mungkin Pak Dian bisa bantu menjawab. Yang saya tahu hanya bisa dikonversi ke SIM. Masalah nanti bagaimana hasilnya, apakah akan hangus atau tidak, mungkin dari fakultas yang bisa menjawab ya, Miftahudin. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Yang saya tahu ini dikonversi untuk mata kuliah SIM. Ya. Gimana Miftahudin? Nanti bisa ditanyakan saja ya ke bagian fakultasnya ya Miftahudin ya. Siap, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Saya mau nanya, Bu. Ya. Ini gamenya dalam game 1 sampai game 16 itu per tim atau bagaimana, Ibu? Ini tetap per tim. Kalau game simulasi itu per tim, kecuali yang quiz. Quiz itu adalah nilai individu. Baik, Bu. Makanya ini sangat penting kalian memilih tim atau ya, karena kan nilai kalian kan, kalian harus saling bekerja sama. Ada lagi?
Yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Kalau nggak ada berarti saya lanjut. Nah, kita lihat untuk Munsun SIM-nya itu seperti apa sih? Nah, saya akan tunjukkan sebuah video sebentar ya. Semoga bisa di sini kelihatan videonya. Saya buka dulu sebentar. Videonya? Kelihatan nggak videonya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, suaranya terdengar nggak tadi? Belum. Nggak terdengaran ya? Iya. Tidak, Bu. Sekarang kedengaran? Belum, Ibu. Belum. Belum, Bu. Oke, berarti saya sembari ngomong aja nih ya. Oke, ini kalau proses belajar dulu, kalau kita misalnya belajar di kelas, pastikan hanya satu-satu. Nah, di sini belajar bisnis, diperkenalkanlah Munsun SIM. Ya. Di sini nanti ada bisnis simulasi, jadi daripada kita praktek langsung yang butuh makan waktu, maka ada yang namanya Munsun SIM di sini. Di Munsun SIM sini nanti akan ada beberapa modul enterprise yang bisa digunakan. Nah, di sini yang akan dilakukan adalah pertama di sini ada gambar orang cowok kan, ceritanya anggaplah si cowok ini sebagai trainernya. Ya mungkin seperti saya, Bu Ratna, Pak Joko Christian, atau nanti ada Pak Sidarta. Nanti kami ini akan melakukan konfigurasi di mana konfigurasinya ini seperti anggaplah seperti dunia seperti real life-nya ya, seperti sebenarnya itu seperti apa. Ya, nanti dari konfigurasi ini berarti nanti kalian ya yang akan mengatur strateginya agar bisnisnya bisa berjalan. Nah, di konfigurasi ini ada beberapa modul karena kan kita belajar namanya enterprise system gitu kan ya. Dari enterprise system itu kan ada beberapa istilahnya apa? Beberapa bagian kalau di perusahaan gitu kan ya. Nah, nanti kalau di Munsun SIM ini bagian-bagian tersebut akan jadi sebuah modul ya. Modulnya itu entah itu ada bagian modul misalnya bagian keuangan atau bagian apalagi pembeliannya atau bagian retailnya untuk penjualannya atau bagian gudang atau bagian apa human resource ya sumber daya manusia atau bisa juga nanti suatu saat mungkin menjual jasa. Nah, itu nanti di Munsun SIM-nya itu akan jadi sebuah modul. Nah, berarti kalian akan melakukan sebuah perusahaan, menjalankan sebuah perusahaan secara virtual. Ya, tapi berdasarkan konfigurasi yang diberikan oleh trainernya nanti. Jadi kalian menjalankan bisnis lah seperti apa agar bisnis kalian bisa berjalan. Ya, entah itu nanti ada bisnis jual barang gitu kan ya, atau mungkin nanti bisnisnya juga ada jual barang dalam partai di tokonya atau dalam partai besar misalkan seperti wholesale ya, atau juga ada penjualan jasa juga ada di sini ya. Karena ini namanya enterprise system. Nah, kalian akan mengatur strategi tersebut ya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti ya karena ini namanya bisnis virtual, kalau di dunia nyata itu kan biasanya bisnis itu kan hitungnya per hari kan ya. Apakah dia nanti mau prakteknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau di dunia nyata itu kan pasti kan kalian benar-benar harus menjalankan sesuai dengan ketentuannya hariannya tersebut kan. Nah, karena ini adalah virtual, namanya bisnis virtual, nanti dalam satuan hariannya itu akan ada ketentuannya. Ya akan berjalan misalkan 1 hari
ada virtual harinya ya, satu hari itu nanti anggaplah kalau dalam bisnis virtualnya ini berjalan saya selama 30 detik misalkan. Ya, jadi kalau setiap kali nanti berganti 30 detik, nanti akan berubah harinya. Jadi tidak benar-benar berjalan selama satu hari. Ya. Jadi namanya ada virtual day-nya. Nah, di sini kita lihat. Nah, nanti ketika sudah ditentukan bisnis gamenya atau sudah dikonfigurasi, ini ada hubungannya nih, maka kalian harus ada kelompoknya. Ya, karena kan kalian mau menjalankan usahanya. Nanti sebenarnya ketika kalian melakukan bisnis simulasi ini, ya bisa kalian lakukan secara virtual. Ya boleh di tempat yang bersamaan, tapi karena kita lagi pandemi seperti ini, maka kan tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka nanti kalian bisa masing-masing. Nah, nanti di sini kalian akan ditentukan kelompoknya tadi ya. Nah, kelompok tadi satu kelompok itu berisi 5 kelompok. Nah, nanti tinggal kalian melakukan strategi gimana kalian bisa menjalankan bisnis usahanya tersebut. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ERP. Jadi kalian nanti, anggaplah kalian karyawan nih, karyawan dalam sebuah perusahaan. Biasanya kan kalau karyawan dalam sebuah perusahaan, akan ada, ya anggaplah pimpinannya, terus akan ada yang mengurus bagian apa, gitu kan ya, sebagai karyawan di bagian apa. Nah, nanti kalian akan mengolah bagaimana caranya sebuah perusahaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan, sesuai dengan ketentuan strategi yang kalian lakukan. Nah, ini dikasih contoh nih, yang dimaksud dengan integrated itu apa? Ya, kan dalam sebuah perusahaan pasti antara satu bagian dengan bagian lain pasti akan terkait. Di sini ada yang sebelah kanan ada gambar perempuan gitu kan ya. Anggaplah perempuan itu adalah bagian pembelian. Ya, kemudian yang sebelah kanan itu anggaplah yang laki-laki itu dia adalah bagian keuangannya. Nah, ketika nanti yang perempuan itu melakukan pembelian, gitu kan, pasti kan dia akan ada hubungannya dengan bagian keuangan, kan? Untuk melihat apakah punya uangnya atau tidak, gitu kan ya. Apakah nanti uangnya mencukupi berapa kira-kira yang bisa saya beli, gitu kan ya. Nah, ini kan saling terkait nih seperti ini. Jadi kalian harus mengatur strategi seperti itu. Ya ini hanya contoh aja. Nanti kalau ada bagian-bagian yang lain, ya pasti bagian-bagian lain juga akan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi pastikan kalau nanti kalian sudah tercreate timnya gitu ya, pastikan bahwa kalian saling terintegrasi itu antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Gitu ya. Oke, nanti di game ini setelah kalian terbentuk timnya, gitu ya, nanti di konfigurasinya tersebut, pertama kalian menjual ada 3 buah produk ya. Produk yang pertama apple juice, produk yang kedua adalah orange juice, yang ketiga adalah melon juice ya. Kalau bahasa Indonesianya jus apel, jus jeruk sama jus melon ya, atau jus nangka kalau digambarnya di sini. Nah, nanti perusahaan kalian ya melakukan penjualan tersebut ya. Kalian nggak usah bingung, nanti yang beli siapa Bu? Yang beli anggaplah sudah diatur. Ya, nanti sudah ada yang beli, kalian nggak usah pusing yang beli siapa. Yang penting, berarti kan karena kalian sebagai sebuah perusahaan, berarti tugas kalian bagaimana menyediakan produk-produk tersebut agar bisa nanti memenuhi permintaan ya, permintaan dari pembelinya. Nanti yang minta siapa, yang beli siapa, nggak usah kalian pikirkan. Yang penting kalian bisa menyediakan produk-produk agar nanti bisa memenuhi permintaannya. Produknya apa? Ya ini tadi ya, jus apel, jus jeruk, sama jus melon. Ya, kalian akan melakukan penjualan tersebut.
Nah, jualnya di mana? Ya jualnya pasti di sebuah toko kan. Nanti tergantung kalian tentukan tokonya maunya di mana ya untuk menjualnya. Apakah itu nanti tokonya di lokasinya apa? Ya, ada lokasi misalkan lokasinya di mana? Di Jakarta atau di Bali atau di mana gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kan kalau kita mau menjual, berarti kita membeli barangnya kan? Karena di sini produknya yang kita beli itu ada jus melon, tadi apa? Ada jus apel, ada jus jeruk, ada jus melon, gitu kan? Ketika kita mau beli barangnya, berarti kita harus beli ke supplier dulu, ya kan? Anggaplah karena kita belum memproduksi, kita menjual barang jadi, kan ya? Pokoknya saya mau jual, anggaplah saya punya toko nih, toko kecil, kan? Kalau kita mau jual jus apel, jus melon, sama jus jeruk, berarti kan kita beli ke supplier gitu kan ya. Nah, berarti bagaimana caranya kita mengatur gitu kan ya, membeli ke supplier agar nanti produknya tersebut terjual sehingga sampai ke customer. Ya, jadi kalian tadi sudah saya tekankan customernya siapa, nggak usah dipikirin customernya siapa. Yang penting kalian hanya memenuhi toko kalian agar nanti si customer bisa membeli produk tersebut. Gitu ya. Oke, ini end user-nya itu adalah customernya ya. Jadi pengaturan yang kalian lakukan sebagai sebuah perusahaan satu utuh seperti ini ya, kalian memesan ke vendor untuk mengisi toko kalian ya, agar toko kalian tidak kosong sehingga nanti bisa berjualan ke customer-nya tersebut. Nah, ketika kita melakukan penjualan ini, itu kan pasti ada bagian-bagian yang terlibat gitu kan ya. Ketika misalkan contohnya ketika pembelian berarti ada bagian pembelian, kalau retail berarti kan ada bagian retailnya gitu kan ya. Terus kalau misalnya mungkin pengiriman ya mungkin kalau pengiriman karena dari supplier ya bagian dari si pembeliannya juga gitu kan ya. Nah, berarti kan ini ada bagian-bagian yang terlibat kan ya antara satu dengan si yang lainnya. Jadi nanti ketika kalian menentukan itu kalian juga harus memperhatikan. Selain itu pasti yang sangat vital itu adalah bagian keuangan. Karena kan kalau mau beli barang harus apa? Harus ada duitnya juga kan, harus lihat dulu kan keuangan kita seperti apa. Nah, ini ya strategi yang harus kalian atur nanti ya, harus kalian jadi banyak-banyak saling berkomunikasi. Nah, nanti kalau misalkan karena ini kan ada 8 tim gitu kan ya, pastikan setiap perusahaan akan berjualan dengan produk yang sama kan, bisa saja di produk yang sama dan juga di lokasi yang sama gitu kan ya. Berarti kan ada persaingan kan antara satu tim dengan tim yang lain karena masing-masing itu tetap berjual masing-masing juga berjualan juga. Jadi anggaplah ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C. Tadi produknya yang dijual apa? Sama, misalkan ada jus apel, ada jus jeruk, dan juga ada jus melon gitu kan ya. Berarti kan masing-masing berjualan. Anggaplah di lokasinya sama di Jakarta. Berarti kan ada persaingan di antara perusahaan itu gitu kan. Bagaimana caranya kalian bisa memenuhi keinginan demand ya, permintaan dari pelanggan gitu kan ya. Tapi kan pelanggan kalau ada 2 perusahaan pasti dia akan memilih dong, benar nggak? Saya mau beli di perusahaan mana nih gitu kan, mau perusahaan A atau mau perusahaan B. Berarti kalian harus mengatur strategi tersebut. Nah, anggaplah ada si perusahaan berarti kita butuh nama bagian marketing ya kan, agar produk kalian si jus apel, jus jeruk sama jus melon itu bisa laku dijual. Ya, ini nanti akan ada persaingan nih antara setiap perusahaan ya, karena kan nama-nama masing-masing perusahaan punya marketingnya juga kan. Setiap perusahaan pasti dia jual produknya pasti sama ya. Tapi kan nanti dari setiap perusahaan itu mempunyai harga jual yang bisa saja berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Ya berarti ini anggaplah kalian harus atur strateginya tersebut. Karena ini akan bersaing nih. Jadi bukan kalian jualan sendiri ya. Kalau misalkan nanti dalam suatu lokasi ada perusahaan yang berbeda, ada perusahaan B misalkan, ya berarti kalian akan saling bersaing tuh untuk merebut permintaan dari si pelanggannya tersebut. Atau memenuhi, bukan merebut ya, memenuhi permintaan dari si pelanggannya tersebut. Nah, kalau misalnya anggaplah usahanya sudah maju gitu kan, nanti kan pasti kalian akan berkembang lagi kan, tidak hanya punya toko. Kalau toko itu kan anggaplah toko itu kan buat jualan. Nah, bagaimana caranya biar si tokonya itu areanya penuh gitu kan ya. Yang penting buat jualan, berarti kita perlu ada gudang nanti. Ya nanti akan terus berkembang ya. Jadi dari toko pertama kita punya toko sendiri, terus nanti kita ada punya gudang misalkan, dari setelah gudang mungkin nanti kalian mau produksi sendiri ya, karena kita kan namanya juga enterprise ini ya. Kalian mau produksi sendiri produknya sih. Tadi kan jus apel, jus jeruk sama jus melon kalian ngambil dari supplier kan, gitu
kan ya, ngambil barang jadi dari supplier kalian jual lagi. Tapi kalau misalkan nanti kalian bisa berkembang, kalian mau produksi sendiri. Kenapa mau produksi sendiri? Ya minimal mungkin akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada kita beli jadi. Ya kan, nanti ketika kita produksi sendiri ya bisa saja kita memenuhi dalam skala besar. Yang tadinya cuma toko, kita mau bermain wholesale atau B2B, misalkan business to business. Jadi berjualan ke perusahaan lain gitu kan ya. Atau setelah dari perusahaan lain bisa saja kalian bermain e-commerce gitu ya. Jadi kalian jual secara online ya. Jadi makin lama kalian makin berkembang. Jadi awalnya itu nanti kalian bermain jualan di toko biasa dulu aja. Anggaplah dari usaha kecil, menengah, besar, sampai besar, sampai jadi kalian bisa memproduksi sendiri. Seperti itu ya. Jadi nah ini yang harus kalian atur strateginya maunya seperti apa. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi nanti ketika kalian bermain virtual day-nya, gitu kan ya, mengatur perusahaannya secara virtual, nanti perusahaannya itu berjalan ya sama juga virtual harinya secara virtual juga. Anggaplah nih hanya contoh ya bahwa satu harinya itu dihitung 40 detik ya. Nanti di bagian desktop kalian juga akan kelihatan kok harinya akan berjalan. Ya, jadi nanti tinggal tergantung mau berapa hari ya, sampai maksimal berapa hari sih sistemnya ini mau bisa berjalan misalkan ya. Jadi ini semuanya secara virtual. Nah, agar bisa tadi ini sudah saya jelaskan, agar bisa kalian berjalan dengan baik perusahaannya, maka kalian harus tahu hubungan antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Kayak tadi misalnya pembelian, berarti kan hubungannya dengan keuangan. Nanti kalau pembelian itu berhubungan dengan apa lagi? Berarti kan berhubungan dengan retailnya juga kan? Kan? Nanti kalau misalkan kalian punya gudang, ya berarti mau nggak mau berhubungan juga dengan gudang. Jadi kalian bisa harus memahami keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain ketika melakukan proses bisnisnya tersebut. Ketika menjalankan bisnis kalian tersebut. Ya, jadi silakan diperhatikan. Kalau saya melakukan kegiatan A, apakah nanti akan mempengaruhi bagian yang mana? Ya. Nah, ini yang kedua, silakan execute well. Maksudnya ini berarti ketika kalian mengatur strategi, kan kalian melakukan sesuatu nih, ya kan? Entah itu tadi misalkan beli barang, atau mungkin nanti kalian rental toko, atau kalian menentukan harga pemasaran misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kalian harus mengatur strategi tersebut, dan kalau bisa ya sesuai yang tepat ya, jangan sampai asal-asalan juga untuk menentukan ketentuannya tersebut, karena apa yang kalian putuskan tersebut akan mempengaruhi satu perusahaan kalian ya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Silakan berkomunikasi. Ya, kalau misalkan kalian anggaplah saya bagiannya bagian pembelian, Bu. Ya, berarti kalian harus tahu kalian harus berkomunikasi dengan bagian apa ketika melakukan pembelian. Oh, saya bagiannya bagian gudang, Bu. Berarti kalian harus tahu saya berhubungan dengan bagian yang mana, ya kan? Dan itu harus saling berkomunikasi. Jangan sampai diem-dieman aja. Ya, apalagi sekarang kita online nih kan ya. Pasti kalian malas ngomong gitu kan ya. Tapi tetap harus lebih baik saling berkomunikasi nanti. Ya, karena yang namanya perusahaan, yang namanya di dunia kerja pun tetap kalian harus berkomunikasi kan. Tidak mungkin kalian melakukan sesuatu pekerjaan yang tanpa orang ketahui gitu kan. Nanti kalau ternyata pekerjaannya nggak sesuai, ya tadi nggak digunakan juga, atau malah bisa menghancurkan perusahaan. Ya. Nah, yang terakhir, kalian harus bekerja sebagai tim, jangan individual. Ya, berarti kalau memang kalian namanya bekerja ya, kalau bekerja itu kan ada di perusahaan pasti bekerja sebagai tim ya. Mungkin, nah saya kurang tahu nih apakah kalian ada sebagian yang kenal atau sebagian ada yang nggak kenal gitu kan. Nah berarti kalau misalnya nggak kenal silakan kenalan. Kalau nanti ketika dapat timnya kebetulan nggak ada yang kenal gitu ya, silakan kenalan ya, karena ini mempengaruhi perusahaan kalian ya. Perusahaan kalian kan harus berjalan dengan baik agar bisa bersaing, agar bisa memenuhi permintaan dari customer kita ya. Jadi silakan bekerja sebagai tim ya, jangan bekerja sebagai individu.
Kenapa nggak boleh individu? Ya karena tadi keterkaitan antara satu modul dengan modul yang lainnya. Kalau kalian cuma mesen, padahal ternyata barangnya di tokonya kepenuhan, berarti kan nggak bisa jualan juga, sayang-sayang juga, ya. Nah, nanti ketika kalian berjalan sebagai tim, gitu ya, nanti di layar kalian itu akan tampil setiap tim dalam satu tim itu pasti sama tampilannya. Ya, jadi apapun yang kalian ubah nanti, yang kalian lakukan, misalkan kalian mengatur apa gitu ya, pasti akan berpengaruh juga ke tim yang lainnya. Jadi yang kalian lihat nanti di layar, nanti akan saya kasih contohnya, itu adalah sama untuk satu tim ya, untuk satu tim. Jadi apapun yang kalian ubah di situ pasti di anggota tim yang lainnya juga ada di situ. Apa juga akan berubah. Apapun yang kalian atur, misalkan kalian beli PO, nanti di tim yang bukan tim anggota satu tim yang sama juga akan kelihatan PO yang kalian create ya, atau kalian melakukan apa pengiriman barang itu juga akan kelihatan ya, atau apapun yang kalian input pasti satu tim akan kelihatan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi apapun yang kalian input ya pasti akan berpengaruh satu tim. Jadi tampilan layar yang kalian lihat itu nanti saya kasih contoh sebentar lagi ya. Itu akan sama untuk satu timnya. Jadi apapun yang kalian ubah di situ akan berpengaruh untuk tim yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah bagi-bagi, ya berarti kalian harus tahu pekerjaannya dia itu apa, pekerjaannya ini apa ya. Jangan sampai pekerjaan orang lain diambil juga ya. Jadi kalian bisa agar ya kembali lagi tadi 4 kunci yang tadi, kalian harus memahami modul apa saja yang terlibat, kalian harus bekerja sebagai tim, harus saling berkomunikasi ya. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan kalian bekerja dalam satu tim, ya, kalau misalkan kalian, saya taunya cuma pembelian, justru kalian salah. Kalau bisa kalian juga memahami bagian-bagian yang lainnya, ya. Nanti kalau kalian cuma megang yang satu pembelian aja, tapi kalian nggak memahami bagian yang lainnya juga, nanti kalian kalau udah selesai kegiatan ini, kalian tahu cuma pembelian aja, nggak tahu kegiatan yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya kalian bisa ganti-ganti. Kalau seandainya kalian mau ganti-ganti, oh saya mau megang yang ini dong, misalkan anggaplah contoh aja, oh pertemuan pertama kedua saya bagian pembelian, saya mau dong nanti pertemuan selanjutnya megang bagian apa misalkan ya, atau mungkin pas bagian kedua kalian megang bagian yang mana per modulnya seperti itu ya. Jadi silakan kalau kalian mau berganti-gantian boleh, kembali lagi itu tergantung dari strategi tim kalian ya, maunya seperti apa. Oke, berarti sudah kurang lebih gambaran Monsoon Sim seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya kasih unjuk untuk area pekerjaan Monsoon Sim-nya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, berarti saya akan kasih unjuk untuk area Monsoon Sim-nya. Bentar ya.
Apakah terlihat layar saya yang terbaru? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Nah, ini kurang lebih nanti tampilan yang akan kalian lihat ketika selama ini kita akan bermain Munchun Sim-nya. Ya, kalau kalian perhatikan di atas ini ada menu-menunya kan ya, ada finance, ada retail, ada marketing, ada e-commerce, sampai yang terakhir itu ada transaction list ya. Kalau transaction list itu hanya isi list kegiatannya sih sebenarnya, tapi untuk modulnya sendiri sampai dengan service. Nah, ini adalah bagian-bagian yang nanti akan kalian pelajari selama 2 bulan ini ya, dari finance sampai dengan service ya. Nah, sesuai dengan kegiatannya ya. Tadi saya bilang jadi area tampilan ini gitu kan ya. Ini akan berpengaruh ya, tampilannya sama setiap anggota timnya ya. Ya, jadi kalau misalkan punya anggota satu kelompok A. Nah, kelompok A kan isinya ada 5 orang. Nanti tampilannya sama. Jadi apapun yang kalian lakukan di sini perubahannya itu akan berubah juga untuk satu anggota timnya yang lain dalam satu tim ya. Misalkan anggaplah saya beli nih, ini hanya contoh dulu sebentar ya. Saya ubah, saya tentukan lokasinya, saya mau buka toko nih di Jakarta misalkan ya. Nah, nanti ketika saya ACC misalkan, nanti apa yang saya ubah ini anggota tim yang lainnya juga akan terlihat. Jadi kalau misalkan oh masing-masing buka nih, si A buka Jakarta, si B buka Jakarta, ya pasti nanti yang dianggap cuma satu. Karena itu satu, ini bagian yang sama. Anggaplah ini berarti perusahaan kalian nih. Yang tampil di sini adalah perusahaan kalian ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di bagian atas ini ada day ya, kelihatannya di sini ya ada day 6 sampai 130, di bawahnya ada waktunya. Nah, ini adalah virtual day kalian. Ya, ini adalah hari kalian. Nah, biasanya untuk di Munchun Sim ini kegiatannya itu akan efektif biasanya hitungan hari. Jadi misalkan tadi contohnya kita buka toko di mana? Buka toko retail di Jakarta di hari ke-6. Nanti pasti kebukanya di hari ke-7. Ya, jadi dia berdasarkan dengan jadi keputusan yang dilakukan di hari sebelumnya akan dieksekusi di hari setelahnya. Ya, jadi anggaplah kalian melakukan eksekusi membeli barang di hari ke-6. Nanti barangnya nanti akan dieksekusi bisa saja di hari ke-7, bisa saja di hari ke-8, di hari ke-9 dan seterusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan kalau pembelian barang itu tergantung dari suppliernya, ya. Tapi semua kegiatan ini berbasis dengan eksekusi harian virtualnya. Jadi kalau hari ke-8 di sini misalkan kalian eksekusi buka toko, berarti nanti hari ke-9-nya tokonya baru bisa dibuka. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung retail. Hari ke-8 dibuka, hari ke-8 hari ke-8 kita tentukan retailnya, hari ke-8 juga tokonya dibuka, enggak. Jadi sesuai dengan waktunya berjalan per hari. Jadi keputusan yang dilakukan kegiatan yang dilakukan di hari itu akan dieksekusi di hari selanjutnya. Ya, nah ini virtual day-nya. Nah ini harus kalian perhatikan karena kegiatannya tadi adalah per hari itu ya. Dan berjalannya karena namanya virtual day. Kalau di sini kebetulan saya setting adalah 20 detik per hari. Jadi satu harinya akan berjalan sebanyak 20 detik. Ya. Nah ini retailnya sudah ada di sini ya. Nah nanti silakan kalian tentukan. Tadi kalau saya bilang, Bu siapa yang beli? Nggak usah mikirin yang beli siapa. Kalian tinggal menentukan menyediakan toko kalian. Saat ini kan tokonya masih kosong nih. Ya kan ini kita jual apa nih? Ada nih. Yang kita jual apple juice. Ya, saya gedein dulu ya. Yang kita jual di sini ada apple juice, ada orange juice, sama ada melon juice. Ini adalah produk yang kita jual di setiap toko nanti yang kalian buka. Ya. Nah, bagaimana caranya kita ngejual? Ya berarti silakan kalian sediakan, bukan ya, sediakan barangnya di toko ini, di toko Jakarta. Karena kalau stoknya ada, tahu stoknya dari mana? Nah, ini kalau kalian perhatikan ada inventory nih, ada inventory apple juice, ada inventory orange juice, dan juga ada inventory melon juice, ya. Jadi ada inventory-nya di sini. Nah, itu bisa nih kalau sekarang kan 0, berarti kalau 0 ini kita nggak jualan, ya kan? Karena permintaan tetap ada, tapi kita nggak jualan. Ya, jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan. Gak usah mikirin siapa yang beli ya, yang penting kita menentukan harus ada nih di sini stoknya. Berarti kan mau nggak mau kan kita harus mengisi si retail ini. Nanti ini kebetulan cuma satu retailnya. Ya tergantung nanti keputusan tim kalian mau buka berapa retail untuk berjualan. Ya. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih ini tampilannya. Nah ini nanti setiap bagian ada satu kotak. Ini ada contohnya sebelah sini ada finance. Berarti ini adalah bagian keuangannya. Kemudian di sini ada procurement. Yang di sini berarti bagian pembeliannya. Ada produksi, ada maintenance ya. Nanti tergantung. Nah nanti kita gamenya nggak langsung dibuka semuanya ya. Tapi secara bertahap di setiap pertemuan. Nanti bisa kalian lihat di e-learning itu kalau nggak salah sudah ada di situ di e-learning modul-modul apa saja yang bisa kita gunakan di setiap pertemuan nantinya ya. Seperti itu. Jadi ini modulnya kalau sekarang kan saya buka nih. Yang contoh yang saya lihat, yang saya contoh kasih saya lihat ini kan terbuka semua. Tapi nanti ketika kita nanti belajar nggak semuanya dibuka, tetap bertahap sesuai dengan
sesuai dengan modul kita apa materinya. Nah, tapi tetap kembali lagi ya, ini apapun yang kalian lakukan di sini itu akan mempengaruhi untuk seluruh anggota dalam satu tim tersebut. Ya. Kurang lebih ini nanti kegiatannya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Mungkin sekarang kalian belum kelihatan ya. Tidak ada? Nanti munculnya akan seperti ini ya. Untuk awalnya nanti akan seperti ini. Nah, nanti kalian kalau misalnya ini karena kebetulan saya udah login sehingga nama saya akan muncul di sini. Kalau misalnya belum, nanti silakan masuk ke menu login, terus nanti masuk ke sebentar. Ini saya sudah sudah masuk. Nah, di sini nanti ada game code-nya ya. Nah, di sini nanti ada game code-nya, kalian masukkan game code yang berdasarkan tadi yang sudah saya input ya, saya tunjukkan tadi. Sebentar. Tapi jangan masuk dulu ya, karena saya harus bikin itunya dulu, timnya. Untuk melihat game code-nya juga ada di e-learning ya. Di e-learning saya sudah masukkan tuh, ada. Sebentar. Nah, ini game code-nya ada di e-learning. Ini game code-nya ya. 30921, kalian copy aja. Tinggal join. Nah, nanti kalian nanti kalau misalnya sudah join, akan di sini akan ada menu pilihan untuk menentukan tim ya. Tim 1, tim 2, tim sampai tim 8. Nanti kalian pilih berdasarkan tadi yang sudah dimasukkan tadi ya, nama-nama yang di rename aja juga boleh Bu namanya. Oh iya, nanti di rename. Nanti. Ini nanti sementara kita pakai yang default dulu ya, tim-tim itu. Nanti kalau misalnya next kalian udah punya nama nama timnya, nanti akan diganti. Oke, begitu ya. Oke. Di sini nanti saya akan jelaskan sedikit ya mengenai pemanfaatan untuk modul di bagian awal ya. Nanti akan ada dibuka di sini kan ada, kalau bisa dilihat di situ ada yang dibuka modul-modul, beberapa modul tadi sudah dijelaskan oleh Bu Atik ya mengenai modulnya apa saja gitu ya. Yang pertama kita itu harus ini tadi udah dijelasin belum Bu Atik? Halo Bu Atik? Belum Bu, belum. Oh, belum. Oke. Dari mana sih? Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama kita harus mengerti apa produk kita, kemudian lokasinya, kemudian bagaimana arus atau prosesnya gitu ya. Kemudian basic procurement itu pembelian yang awal ya, pembelian awal, kemudian yang utama atau
kalian harus tahu bagaimana cara nanti melakukan pembelian di situ, kemudian bagaimana cara kalian menjual, kemudian bagaimana cara kalian menganalisis. Nah, tadi sudah dijelaskan ketika di awal tadi oleh Bu Atik bahwa kita akan menjual 3 produk gitu ya. Yang tadi ada jus. Kebetulan yang dijual ini jus. Itu sebetulnya bisa apa saja, tapi sebagai basic awal gitu ya, untuk permulaan kalian kita jual jus dulu deh gitu kan. Tadi jus apel, jus jeruk, jus lemon, jus melon gitu ya, atau jus semangka gitu ya, apa saja. Yang penting kita tahu dulu nih apa produk yang mau kita jual. Kemudian nanti ada toko ya yang dimana tempat kita untuk menjual ya, dimana kita menjual itu kan kita butuh toko gitu ya. Nah di situ nanti kalian akan dituntut ya, atau untuk membeli gitu ya, atau menyiapkan toko-tokonya gitu ya, terus berapa meter gitu ya, berapa besarnya, berapa luasnya gitu ya, berapa luas tokonya gitu ya, itu nanti kalian setting untuk tokonya gitu ya, misal 100 meter tokonya gitu kan, kemudian 100 meter itu untuk menampung berapa buah sih gitu ya, berapa buah jus atau berapa produk kalian gitu, mungkin 1 meter itu mungkin 100 meter itu mungkin menampung 10.000 produk. Berarti kalau misalnya kalian punya 3 toko, kalian bisa menjual masing-masing toko itu 10.000 jus gitu ya. Satu toko 10.000, toko yang lainnya karena ada 3 toko. Bisa sih kalian menjual 2 toko atau 3 toko gitu ya. Itu nanti tergantung konfigurasi sebetulnya ya, kebutuhan juga. Nah, kemudian nanti di sini ada ini apa nih? Roadmap ya, nanti ada IRP 1 gitu ya. Ini sampai dengan kalian akan istilahnya mengerjakan atau ini proses IRP 1, kemudian nanti proses yang lainnya sampai dengan proses IRP 114 ya. Mungkin ini proses dalam gamenya ya. Nah, kemudian di sini untuk produk ya, tadi ya, untuk 100 meter persegi ya, dapat kita bisa lihat di sini ada menampung 30.300 unit produk. Jadi 100 meter dibagi 0,03 meter persegi ya. Nah, dalam 100 meter persegi itu kalian dapat menampung sekitar 30.300. Benar nggak Bu Atik? Tolong dilengkapi kalau saya ada salah ya. Ya, jadi ini maksudnya satu kotak jus itu ukurannya adalah 0,0033 meter persegi. Kenapa ada seperti ini? Karena anggaplah satu kotak ini nanti akan diletakkan ke toko retail kalian masing-masing. Nah, kalau seandainya toko retail kalian ukurannya adalah 100 meter persegi, maka satu toko tersebut akan bisa menampung sebanyak 30.300 unit produk. Nah, berarti kalau misalkan gini kan kalian jualnya itu kan 3 jus ya. Ada jus apel, ada jus melon, ada jus jeruk. Nah, berarti bagaimana caranya dalam satu toko itu ya kalian bisa menampung sebanyak 30.000 ya. Kalau kalian misalnya atur nih, oh berarti saya mau nih 10.000 jus apel, 10.000 jus melon, 10.000 jus jeruk. Kan totalnya 3.000 kan, boleh. Atau kalau maunya misalkan saya mau jualnya jus apel aja ya, berarti maksimal kalian bisa menampung ya 30.000 ya. Jadi masing-masing jus apelnya mau kalian setting berapa? Maksudnya gini, satu toko itu ya berarti dia bisa menampung sebanyak 30.300 unit tersebut. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian perhitungkan. Nanti kalau ukurannya lebih besar lagi gimana ya? Tinggal kalian tentukan aja. Berarti kalau misalkan ukurannya anggaplah 150 ya berarti bisanya 45 ribuan gitu kan ya. Oke. Kalau ukurannya lebih besar lagi ya berarti nambah lagi unitnya. Tapi ingat ini totalnya ya, bukan per produk ya, tapi total dari toko tersebut. Ya. Jadi satu toko itu nanti kan bisa menjual jus apel, jus jeruk,
jus melon misalnya. Nah, di ketiga jus itu nanti kalian atur supaya bagaimana 100 meter persegi itu bisa menampung 30.300 ya. Itu nanti kembali lagi strategi kalian gitu ya. Nah, ini kenapa di sini juga kan kita butuh strategi gitu ya, supaya nanti jangan sampai ya nanti tokonya itu kelebihan muatan, kelebihan barang produk ya, sehingga apa namanya efeknya nanti overflow, ada biaya overflow, biaya kelebihan. Nah, di mana kalau misalnya kalian kelebihan produk ya terus kalian paksakan, itu nanti akan kena biaya itu nanti akan berimbas ke dalam laporan laba rugi ya. Artinya kalau misalnya kebanyakan biaya tapi penghasilan kalian cuma sedikit, itu ya efeknya nanti rugi gitu ya. Sebaiknya itu dihindari. Kalau memang kalian mau beli produk nih, misalnya tokonya laku banget gitu ya, kalian bisa beli lebih banyak produk, tapi jangan lupa lihat kapasitas tokonya gitu ya. Apakah tokonya itu harus dibesarkan gitu ya kalau memang kalian mau menambah jumlah produk gitu ya. Jadi ini harus hati-hati juga ketika kalian membeli produk. Ini untuk satu toko ya, untuk satu toko 30.300. Nah, untuk selanjutnya adalah lokasi. Kita harus melihat nanti lokasi dari toko yang kita bangun atau yang kita pilih gitu ya. Itu juga nanti berpengaruh dengan biaya pengiriman gitu ya dan sebagainya. Nanti akan ada 3 toko gitu ya. Mungkin satu toko juga sebetulnya ya nanti tergantung konfigurasinya sebetulnya. Tokonya ditentukan sendiri, Bu. Jadi kalian nanti, maaf Bu, boleh digeser. Nanti kalian menentukan kalian mau buka tokonya di mana. Sudah ada lokasinya, contohnya di sini yang warna merah ini adalah available. Maksudnya kalian boleh buka toko tersebut di situ. Kalau kalian sudah buka tokonya pada suatu lokasi, nanti warnanya warna hijau nih, seperti di contoh ini. Ya, ingat tadi kalau misalkan kalian berjualan, lokasi itu juga menentukan apakah kalian bisa berjualan dengan baik atau tidak. Kalau misalkan satu perusahaan itu bisa buka toko di lokasi yang sama, ya misalkan kelompok 1 buka tokonya di Jakarta, nanti kelompok 2 buka tokonya di Surabaya, nanti kelompok 3 bisa aja juga buka tokonya di Jakarta juga, boleh ya. Berarti bukan berarti satu area hanya untuk satu perusahaan, enggak. Jadi satu area itu bisa saja ada beberapa toko. Nah, makanya tadi yang di awal saya sebutkan, tadi kalian harus bisa menentukan strateginya maunya seperti apa untuk bisa bersaing. Ya. Oke. Toko juga berpengaruh gitu ya. Sebetulnya tidak hanya toko, nanti akan ada warehouse ya. Warehouse itu gudang. Nah, itu nanti akan juga kita menentukan lokasi gudangnya di mana, karena itu berpengaruh juga dengan pengiriman barang. Karena kan kalau kita beli toko juga beli barang, kalau kebanyakan daripada numpuk di toko, kita taruh aja di gudang dulu gitu ya. Nah, itu nanti akan ada juga untuk lokasinya ya, penentuan lokasinya. Ya. Tapi untuk hari ini retail dulu, Bu. Kita retail dulu ya, Itu nanti gitu. Untuk basic, untuk awalnya kita permulaannya kita pakai retail dulu toko. Ya, nanti ada sesinya. Nah, nanti ada beberapa modul yang terkait untuk retail bisnis 1 ya untuk hari ini. Itu ada finance, lalu procurement, ada retail sales ya. Jadi modul keuangan, modul pembelian, modul penjualan toko ya. Itu nanti untuk hari ini kita pelajari ini dulu. Ya, karena pelajari ini aja juga butuh waktu ya, butuh penyesuaian gitu. Sehingga kita harus ini dulu, kita biasa dulu gitu ya. Nah, di sini ada kita lihat untuk vendor, karena gini, kalau kita beli, kita harus menentukan vendor yang tepat ya, yang mana nanti juga pada prosesnya apakah vendor ini dalam hal pengiriman cepat atau enggak sih gitu ya. Kalau bisa memang punya vendor itu yang nilainya baik, kualitasnya baik gitu ya, yang reliability-nya mungkin 100%. Benar ya Bu Atik? Begitu ya? Betul. Oke. Kemudian pada modul retail sales untuk penjualan, nanti kita harus tahu di mana kita membuka tokonya. Kemudian itu tadi ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di mana kita buka tokonya, kemudian berapa besar space-nya ya tadi atau luasnya,
kemudian berapa biaya rental atau sewanya, kontrak sewanya, karena kan kalau misalnya kita nggak punya, karena gini, ada kemungkinan kita belum punya modal banyak, nah kita butuh tempat gitu ya, daripada kalau misalnya kita beli toko kan nggak mungkin ya, kalau modal kita cuma sedikit. Nah di sini nanti kita di setting ya, akan ada settingan untuk kalian sewa toko ya, berapa lama kita nyewa tokonya, apakah sebulan, seminggu kah gitu ya, sebulan kah, nanti ada biayanya masing-masing gitu ya. Nah kemudian berapa toko yang akan kita sewa gitu ya, nah itu yang nanti harus kita perhatikan. Kemudian tadi di sini saya belum finance ya. Oke, ini apa nih? Nah nanti di toko ini kan pasti ada pelanggan ya yang akan membeli produk kita gitu ya. Nanti kalau dalam pembelian ini kan terkait vendor nih ya, produk itu nanti berhubungan dengan vendor. Kemudian kalau untuk retail nanti hubungannya sama customer. Itu jangan kebalik ya. Procurement pembelian itu vendor, retail atau penjual itu customer gitu ya. Kemudian nanti juga yang harus kita perhatikan itu kita harus memperhatikan optimalisasi untuk penjualan kita. Jadi seberapa banyak kita menjual gitu ya. Karena semakin kita banyak menjual, artinya kan keuntungan juga yang semakin kita dapatkan gitu ya. Kemudian ada produk mana sih yang istilahnya menjadi favorit customer gitu lah. Itu kita harus, jadi banyak yang dibeli itu produk apa sih yang paling banyak. Biasanya yang paling cepat habis itu yang customer sukai gitu, yang cepat habis. Itu bisa jadi karena mungkin harganya murah, bisa jadi mungkin karena faktor lain gitu ya. Nah itu kita harus perhatikan. Itu kalian harus lihat tuh, nanti analisanya adalah kalian lihat ini barang kok cepat habis ya, berarti ada kemungkinan dia dari sisi marketing mungkin juga bisa, tapi dari mungkin juga dia harganya murah gitu ya. Tapi jangan melebihi harga dasar ya. Misalnya kalau kalian beli produk nih harganya 30 ya, kalian jualnya jangan di bawah 30 gitu ya, harus lebih dari 30. Jangan juga kemahalan, lihat harga pasar gitu. Lihat harga pasar tuh artinya gini, nanti kan kalian punya beberapa tim. Nah, tim 1 sampai tim 8 itu harganya bisa beda-beda. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah persaingan harga gitu loh. Mana harga yang menurut kalian itu nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu kemurahan gitu, sehingga penjualan kalian bagus. Kemudian ada cycle stock gitu ya. Jadi seperti perputaran gitu ya, harus. Jadi berapa banyak barang yang kita bisa jual selama per hari. Itu yang harus kalian perhatikan juga. Kemudian seberapa besar ya, seberapa sering kita tokonya itu habis gitu loh barangnya. Seberapa sering kita selalu terjadi seperti itu. Nah itu harus kalian perhatikan tuh. Jadi gini, jangan sampai kalian itu tokonya tuh benar-benar habis barangnya. Jadi harus kalian benar-benar perhatikan kalau misalnya beli barang, stoknya sudah tinggal sedikit gitu ya, udah langsung beli lagi. Supaya jangan nol banget gitu, jangan sampai habis banget gitu lah istilahnya ya. Karena kan kalau mengirim barang perlu waktu gitu, jadi kalian nah itu juga kalian harus hindari gitu ya, supaya tokonya jangan sampai kosong istilahnya gitu ya. Kemudian pemanfaatan dari area tersebut, jadi luas toko yang kalian beli, yang kalian sewa gitu ya tokonya. Nah itu seberapa besar pemanfaatan dari toko tersebut, artinya barang-barang yang kalian beli apakah sudah memenuhi sesuai dengan tadi ya perhitungan tadi, dan satu toko 30.300 unit, apakah kalian sudah memanfaatkan itu? Nah itu kan harus diperhatikan juga pemanfaatannya. Kemudian untuk modul finance itu nanti kalian bisa melihat laporan penjualan, laporan biaya, keuntungan ya, kemudian seberapa banyak penjualannya gitu ya, seberapa besar biaya gitu ya yang kalian nanti lakukan gitu ya. Nah itu akan bisa dilihat di modul finance gitu ya. Artinya ini harus kalian perhatikan dari segi keuangan. Karena kalau kita ngejual terus tapi
nggak untung-untung juga itu harus diperhatikan. Nah, boleh saya tambahan Bu? Bisa slide sebelumnya. Hmm. Jadi kalau untuk saat ini pada IRP 01 kita berarti perusahaan kalian nanti, usaha kalian, bagaimana caranya kalian itu bisa menyerahkan, bukan menyerahkan, memenuhi kebutuhan konsumer. Ya, konsumernya itu kan mintanya beli jus nih, dari retail sales ke konsumer. Nah, bagaimana caranya kalian bisa memenuhi itu? Berarti kan kalian harus melakukan pemesanan. Apa yang dipesan? Maka yang pesan itu bagian pembelian. Ya, jadi retail sales itu dia hanya menjual aja. Tapi untuk bisa agar ada stoknya, bisa berjualan ke konsumer, itu dari bagian procurement nih, yang warna kuning procurement, itu kita harus memesan ke vendor. Vendor itu supplier. Berarti yang kita pesan apa ya? Kita pesan apa yang mau kita jual. Entah itu jus jeruk, jus apel, atau jus melon. Nah, ini tadi di bagian retail sales itu bisa slide sebelumnya, Bu. Sebelumnya ya, ini. Nah, ini kan harus ada hal yang kalian perhatikan nih ketika berjualan. Karena saat ini kita membahas tentang retail. Ya, jadi perhatikan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ratna ya. Ini harus kalian jadikan acuan untuk strategi di perusahaan kalian. Nah, selain itu kan kalau kita berhubungan dengan pembelian, berarti kan mau nggak mau ada hubungannya dengan keuangan yang tadi ya Bu Ratna ya. Boleh dicek ya. Selanjutnya Bu. Slide selanjutnya. Nah, ya. Nah ini nih, berarti nanti kalian juga harus perhatikan bagian keuangan kalian. Nanti di layar kalian itu di bagian keuangan ada yang namanya cash on hands. Ya, jadi cash on hands itu berarti duit yang kalian miliki saat ini. Jadi duit di perusahaan kalian. Silakan kalian mau beli apa ya selama cash on hands-nya masih mencukupi. Dan perhatikan juga nanti ada harganya di situ ya. Nanti mungkin di layarnya bisa dijelaskan ada harga jualnya ya Bu ya, sama ada average cost-nya ya Bu ya di situ ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Ratna. Ya, silakan dilanjutkan Bu. Oke, jadi dalam course ini ya, untuk pertemuan pertama ini, nanti kita akan belajar, kita bisa belajar bagaimana nanti kita menyewa sebuah toko gitu ya, kemudian bagaimana merubah ukuran ya, kemudian menentukan kontrak untuk tokonya, kemudian bagaimana kita melakukan pembelian dari barang yang sudah jadi. Jadi finish good. Jadi nanti ada barang yang sudah jadi, ada barang yang masih entah ya raw material sama finish good gitu ya. Kemudian nanti ada proses untuk approval PO. Kemudian nanti kita bisa melihat financial report. Kita juga sekaligus bisa menganalisa gitu ya. Karena penting untuk kita bisa menganalisa laporan keuangan sehingga paling tidak kita bisa tahu nih berapa yang harus kita target gitu ya, kita achieve. Kemudian kita bisa melihat penjualan transaksi per produk gitu ya, per hari, per lokasi gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat grafik mikro gitu ya dalam KPI gitu ya, penilaian nanti ada ya. Untuk finance nanti kita bisa melihat dari sisi overheads gitu ya, kemudian profit and loss, cash on hand, average cost, traffic ratio, retail juga kita bisa melihat area utility size gitu ya, price, unit sold, sales, and unit remain. Jadi gini nanti, di sini kita perhatikan learners should take time to learn about. Jadi kita sebagai apa namanya yang menjalankan ini ya sistemnya gitu ya, yang punya perusahaan kalian gitu, berarti kalian harus tahu bagaimana toko mana yang mempunyai apa namanya penjualan tertinggi ya, dan unit sold gitu ya, dan penjualan per unit ya. Kemudian kita melihat bagaimana produk mana yang paling laku, istilahnya seperti itu. Kemudian vendor mana yang more reliable one. Jadi vendor mana yang kualitasnya bagus, gitu. Itu kalian harus lakukan karena kalian harus perhatikan karena nanti ada 2 vendor, gitu ya. Akan ada 2 vendor, kalian harus pilih yang reliable, yang paling bagus dari sisi pengiriman, dari sisi istilahnya nanti dia punya diskon apa sih, gitu ya. Yang bisa ditawarkan apa sih dari vendor ke kita, gitu loh. Jadi kita harus bisa pinter-pinter milih vendor, gitu ya. Karena kalau salah milih vendor juga pengiriman bisa telat, gitu. Itu kalian harus perhatikan tuh ya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengisi stok. Jadi nanti kalau misalnya kalian kan toko kan mau habis ya. Nah, ketika itu nanti kalian bisa melihat kapan nih kita harus nyetok barang nih, gitu ya.
kemudian bagaimana kita menghitung harga rata-rata, kemudian bagaimana perusahaan itu mengoperasikan gitu ya, atau mengeksekusi pengeluaran per hari. Jadi sebaiknya itu kita harus perhatikan juga biaya-biaya yang terkait operasional gitu ya. Bagaimana kita menambah atau mengurangi harga yang dapat berefek ke dalam penjualan. Gitu. Jadi kita harus tahu mana saat kita menaikkan harga, mana saat kita menurunkan harga. Gitu ya. Karena kalau misalnya contoh misalnya, ini kok jualan maksudnya gini, toko si Apple nih kok nggak laku-laku ya, stoknya begitu nggak berubah-berubah gitu. Ketika kalian beli sampai kalian harinya ya, misalnya gini, kalian beli di hari ke-1, nah sampai hari ke-8 kok ini stoknya nggak berubah-berubah, segitu-segitu aja, berarti kan barangnya nggak kejual gitu ya. Apa yang salah? Nah itu kita harus perhatikan, barangkali dia kemahalan, atau barangkali dia ya mungkin kemahalan ya kalau misalnya, atau mungkin kurang bagus lah marketingnya, bisa jadi. Kalau misalnya dari sisi harga, berarti kita bisa menurunkan harganya. Kalau misalnya harga kemahalan, turunin. Karena mungkin yang lain ya, tim yang lain tuh harganya murah-murah. Nah, kebetulan kalian karena pengen punya gede, kemahalan. Gitu ya, untuk setting harganya, penjualannya. Nah, karena gini, selama dia masih di bawah harganya itu ya di atas harga beli, ya, nah itu sebetulnya masih aman. Makanya lihat harga pasar dulu, gitu ya. Nanti ada lagi momennya ya, atau modulnya. Kemudian bagaimana penjualan dan biaya gitu ya, bagaimana penjualan dan biaya ya dalam hubungan ya, hubungan itu dalam perhitungannya itu kaitannya itu apa gitu ya. Jadi ini harus antara penjualan dan biaya itu harus kita perhatikan, karena nanti kan akan ada kaitannya gitu ya. Jadi gini, di dalam tim ini kalian harus menentukan mana person atau orang yang bertugas membeli, ya, mana yang bertugas menjual, gitu. Jadi mainnya jangan keroyokan gitu ya, harus dipecah-pecah nih supaya fokus, ya. Misalnya si A, oh kamu berhubungan dengan kamu nanti beli ya barang, si B nanti kamu lihat nih penjualannya berapa banyak, terus kalau misalnya udah kosong beli gitu ya, bagaimana. Jadi kenapa dibuat tim seperti ini adalah supaya kalian bisa membagi tim itu sesuai dengan modul-modulnya, jadi supaya kalian fokus gitu ya. Karena kalau semua di handle sama satu orang, ini baru 2 modul loh ya, penjualan dan pembelian. Bayangkan kalau kalian harus ngurusin juga HRD, marketing. Kalau nggak tim itu akan kesulitan sekali ya. Ini kita secara virtual aja mungkin kalian akan tahu lah bedanya nanti akan seperti apa. Oke, saya rasa untuk official course-nya mungkin itu aja penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan mau tanya sebelum saya nanti lanjut. Kecepatan nggak? Ngomong ya kalau misalnya saya kecepatan menjelaskan. Gimana? Ada yang mau nanya? Paham ya? Paling nggak ini Bu, konsepnya saya, kalian Bu. paham dulu. Silakan. Siapa namanya? Iya, biasanya kan saya Dede Lukman Hakim, Bu. Ya, kenapa? Iya. Biasanya kan di setiap harinya itu ada hari libur ya, Bu. Itu kita bisa melihat konfigurasinya atau tidak, Bu? Ya, nanti ada akan disetting untuk melihat konfigurasinya. Course ya. ini belum ada ya Bu, tapi tapi nanti itu nanti saat ini kalau belum ada. Itu nanti belum pertemuan ada. berikutnya. itu nanti ada, tapi untuk saat ini kita yang penting kita tahu dulu nih penyesuaian dulu ya. Itu karena kan kalian baru mulai main. Nanti kalau misalnya tiba-tiba langsung lihat itu kan kaget ya. Artinya itu nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya ya. Kalau sekarang kita yang dasar dulu aja ya, bagaimana kalian membeli sama menjual. Itu aja dulu ya. Nanti ada kok sesinya. Ya gitu ya Dede ya. Ya, baik Ibu. Jangan khawatir, nanti ada deh. Yang lain ada? Cukup? Ini saya demokan dulu apa gimana ya? Apa mau langsung main aja? Bu Atik gimana Bu Atik? Baik. Jangan demoin dulu, boleh, saya nggak apa-apa yang mau demoin Bu. Saya jelaskan aja. sebentar aja. Ya. Ya, boleh stop stream, stop share boleh.
Oke, ini saya dulu ya. Saya stop dulu. Ini nanti sebentar. Oke. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ratna ya, sebentar. Nah, nanti ketika kalian bermain, layar saya kelihatan kan ya? Ketika nanti kalian bermain, kan tadi awalnya itu adalah bagaimana caranya kalian itu menyediakan produk di toko kalian. Ya. Berarti kan kalian harus membeli barangnya. Tadi membeli barangnya itu, sebentar ya, saya stop. Sampai ini aja. Kalian kan ya layarnya ya. Nanti kan kalian harus membeli barangnya nih. Ketika membeli barangnya itu berarti kan di bagian retail. Pertama kan kalian harus buka toko dulu kan. Nah, ketika kalian buka toko itu pilih bagiannya di retail, kemudian kalian pilih location. Nah, di sini nanti ada toko-toko yang bisa tersedia. Bisa kalian pilih untuk membuka tokonya di mana. Ketika kalian buka toko, nanti anggaplah saya pilih Jakarta nih, ya kan? Saya rent retail space. Berarti ini rental nih. Kita harus bayar sewa. Berapa areanya? Tadi misalkan kalau dicontoh yang sangat simpel 100. Nanti kalian pilih di sini, ada daily kontrak. Kalau daily kontrak berarti kita harus bayar sewa selama per hari sebesar 30 Singapura dolar ini yang tertulis di sini. Ada misalkan 7 day kontrak, ya kalau 7 hari kontrak ada diskonnya 20%, atau pilih 30 hari kontrak, 30 day kontrak, itu diskonnya 60%. Nah, tinggal kalian pilih. Tapi ada kelemahannya di sini ketika kalian memilih ya. Kalau kalian memilih, misalkan saya sudah milih 100, saya pilih misalnya 30 hari. Saya submit, seandainya saya submit ya. Berarti kalian tidak bisa memperluas area tersebut lagi. Tunggu sampai kontraknya selesai, baru kalian memperluas kontraknya tersebut. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan, jadi kalian harus menentukan kira-kira mau berapa nih awalnya kalian buka toko. Jadi kalau misalnya ini saya submit, anggaplah harinya kan terus berjalan ya. Harinya terus berjalan, nah terus tiba-tiba stoknya kepenuhan nih. Kan kalau stoknya nanti kepenuhan, kita harus bayar overflow-nya. Karena kita sewanya cuma 100 meter persegi, tapi kita menggunakannya lebih dari 100 meter persegi. Berarti ada kelebihannya yang harus kita bayar. Nah kan cara mudahnya kita perluas. Tapi ternyata setelah diperluas, nggak bisa. Karena apa? Karena kita 30 hari. Jadi makanya kalian harus sudah menentukan strateginya di awal, mau berapa area yang kalian ingin buka. Anggaplah saya 100, misalnya saya pilih yang 30 hari. Ketika saya submit, nah ini kuncinya, kalau di Moonsoon itu, ya pada bagian inbox-nya ini, ya inbox yang ada gambar apa message-nya, ini kegiatannya harus kalian approve dulu nih, ini ada tanda approve-nya di sini. Kalau kalian tidak approve, nanti tidak bisa dieksekusi. Karena apa? Karena berhubungan dengan uang. Ya, kalau berhubungan dengan uang itu harus di-approve terlebih dahulu. Ya, nah ini nanti kalian tentukan siapa yang mau approve, apakah orang yang pesan itu strategi kalian ya. Yang penting setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang itu harus di-approve. Anggaplah ini saya approve. Nah, nanti kalau sudah di-approve, nanti tinggal tunggu. Tadi saya approve-nya hari ke-8. Seperti di awal saya bilang, berarti setelah hari ke-8, dia baru bisa aktif di hari ke-9, tokonya kebuka di hari 9. Nah, ini sudah ya. Sudah hari ke-9 kan, tokonya sudah dibuka. Nah, ketika dibuka ini, ada harganya kan nih. Apple juice harganya 26. Orange juice harganya 29. Melon juice harganya 31. Ini harga jualnya ya. Berarti kalau ada pelanggan beli, ya harganya ini. Gitu ya. Nah, kalau di sebelah kanan, kalau kalian perhatikan, ada yang namanya average cost-nya. Ini harga rata-ratanya. Berarti harga pokok ya, Bu Ratna ya? Benar ya? Iya, betul. Ya, berarti harga average-nya. Ya. Ya, berarti di sini kalau misalnya kalian 15, kalian beli 15 dolar nih. Kalian jual 26, berarti kalian bisa mendapatkan keuntungan. Ya, anggaplah ini harga dasarnya itu, harga belinya ya.
Jadi bisa kalian ngecek untuk melihat apakah kalian nanti mendapatkan keuntungan atau tidak dari finance-nya dan juga dari retailnya tersebut. Nah, ketika kalian mau itu masih kosong ya, kalian kan berarti kan nggak jualan. Nah, kalian kan mau beli. Nah, kalau mau beli tadi bagiannya adalah dari si procurement-nya, ya, sorry, dari retail. Itu ada procure finish good-nya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, saya kembali lagi ke bagian finance-nya. Ini ada revenue-nya, ada COGS-nya, itu COGS itu adalah cost of goods sales-nya, kalian ada berapa rupiah dapatnya, ada trading profit-nya, ada operating expense, ya, expense yang dikeluarkan. Nah, ini sama ada net profit-nya yang sangat penting nih, apakah kalian keuntungan atau jadi saya dalam masih minus. Kenapa minus? Karena saya nggak jualan. Tapi kan saya buka toko, bayar gaji karyawan, dan segala macam masih terus berjalan ya. Ini ada cash on hands-nya, yaitu ada uang yang kita miliki saat ini. Nah, di sini ada overdraft. Jadi kalau misalkan kalian cash on hands-nya tidak cukup, nanti secara otomatis ya akan memakan atau mengambil dari overdraft limitnya. Nah, ini sebenarnya pinjaman lunak ya, pinjaman lunak dari bank ya, otomatis seperti ini. Sebenarnya uang yang kalian miliki ya sekitar 5 juta, cuman yang 2,5 jutanya pinjaman dari bank. Yang realnya itu adalah 3.400.000. Anggaplah seperti itu ya. Nah, nanti berarti kita beli kan. Nah, kalau kita beli di sini berarti kita procure finish good. Nah, ketika kita beli ini keluar nih ada 2 vendor. Vendor itu supplier. Ada vendor 1, ada vendor 2. Perhatikan, ini ada harganya. Ini harga dari vendor. Ya, ini adalah harga dari vendor. Maka nanti harganya bisa berubah-ubah. Silakan kalian lihat ya, vendornya yang mana yang mau kalian pilih. Kemudian ini adalah diskonnya. Jadi kalau misalnya kalian beli lebih dari 20.000 unit keseluruhannya ya, itu nanti akan mendapat diskon 10%. Kalau kalian beli lebih dari 30 unit, maka nanti akan dapat diskon 20%. Nah, silakan kalian tentukan juga maunya yang seperti apa. Sama satu lagi kuncinya nih lead time, ya. Lead time ini sangat penting. Kenapa? Jadi lead time itu adalah anggaplah waktu yang diperlukan vendor untuk mempersiapkan barangnya. Jadi kalau seandainya kalian pesannya di hari ke-17 gitu ya, kemudian nanti kalian approve-nya di hari ke-17 juga, maka kalian ada 1 hari khusus untuk si vendornya mempersiapkan barang. Ya. Jadi kalau misalnya tadi approve-nya di hari ke-17, ya, approve-nya tadi kan approve di hari ke-17, nanti ada lead time-nya 1, nah berarti kan hari ke-18, berarti kemungkinan kalau misalnya vendornya dapat dipercaya ya, itu seharusnya tanggal hari ke-19 sudah terima barangnya, kalau vendornya bisa dipercaya. Ya, jadi kalian perhatikan lead time-nya juga, jadi berapa lama si vendor tersebut memerlukan waktu untuk mempersiapkan barangnya. Ya, nah di sini sebentar. Saya lanjut dulu ya. Nah, nanti dari sini ya silakan kalian pilih vendornya, vendor mana yang mau kalian pilih di sini, vendor 1 atau vendor 2. Kemudian silakan kalian pilih lokasinya. Ini saya baru 1 lokasi. Nanti kalau kalian punya 2 retail ya silakan kalian pilih mau retail yang mana, mau mengisi produk untuk retail yang mana, ya. Nah, ini ada jumlahnya nih, silakan kalian tentukan. Ya, jumlahnya nggak bisa diinput, sesuai dengan pilihan ini aja mau dibelinya berapa. Karena tadi misalkan saya masih 100 meter persegi, kan bisa nampungnya berapa, 30.000 ya, saya pilih yang 8.000 aja deh, masing-masing 8.000. Tapi ini kembali lagi sesuai dengan kalian ya. Bu, saya nggak mau jual melon, ya udah nggak usah beli melon, nggak apa-apa. Ininya misalkan saya pilih 12.000, ini saya pilih 12.000 misalkan. Atau apelnya saya banyakin 20.000 gitu kan, boleh aja kan. Nah, nanti tinggal pilih nih. Nah, ini saat ini saya jelaskan dulu yang immediate delivery dulu ya. Jadi immediate delivery itu anggaplah kita membeli barangnya. Jadi misalnya saya submit nih di sini, saya submit, nah kan keluarnya seperti ini. Ya, pada bagian inbox-nya ini total yang harus kita bayarkan. Nah, ini issue day-nya, berarti kita membuat PO-nya kapan? Ini dibutuhkannya seharusnya 22. Tapi karena saya approve-nya di sini hari ke-22, tadi perkiraannya ya, kalau berarti lead time-nya 1 ya, berarti lead time-nya 1 anggapnya 23 ya. Bisa saja barangnya sampai sekitar sekitar hari ke-24 karena ada lead time-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat perkembangannya bisa kalian lihat pada transaction list. Ya, kalau kalian lihat, oh ternyata cepet ya, malah lead time-nya langsung ya. Jadi tidak ada lead time ya, berarti langsung istilahnya langsung dikirim. Ya, tadi approve di 22, langsung kirim tanggal 23, otomatis barangnya sudah masuk di sini. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini stoknya pas nih 100 sama 100. Oh, 100 off 100. Berarti tidak penuh ya. Berarti ini dia bisa berjualan. Jadi perhatikan
kalau mau lihat perkembangan dari proses transaksinya ada di bagian transaction list ya. Nanti kalau mau pesan lagi boleh, misalkan kita pesan lagi ya, saya pilih procure finish good. Nah, lihat nih harganya kok masih sama ya. Saya pilih vendor yang kedua, saya pilih pesannya jus aja deh 8.000. Saya pakai immediate-nya, saya submit. Nah, ini di sini saya approve. Tadi lead time-nya 1, coba kita lihat apakah nanti di hari ke-27 ya barangnya sudah sampai. Oh, langsung sampai nih ya. 26 komplit sudah langsung dikirim karena saya tadi mesennya pas peralihan. Nah, ini kalau kalian perhatikan ada 118 off 100. Berarti ini ada kelebihan 18 unit ya. Nah, nggak apa-apa, ini berarti ada rental flow-nya. Tapi kalau misalnya dia berjualan terus kan pasti dia akan berkurang terus ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ketika melakukan proses pembeliannya nanti. Nah, ini ada finance report-nya. Mungkin saya kurang tahu di sini ada anak-anak FE Pak ya. Ini bisa kalian lihat. Tadi kalau mau lihat catatannya, ya bisa lihat dari cash flow-nya pada penjualannya itu menghabiskan berapa, kemudian ada profit and loss-nya. Kalian, nah ini retailnya ya, revenue-nya pendapatan dari setiap retailnya berapa dari hari-harinya tersebut, ya per harinya berapa. Ini bisa untuk kalian gunakan untuk mengambil keputusannya. Nah, tadi kalau misalnya kita mau buka lagi location, boleh nggak apa-apa. Ya. Tinggal kalian pilih, kalian mau buka location yang mana saat ini. Misalkan mau pilih yang di Kuala Lumpur. Nah, silakan tentukan areanya. Ya, tadi ingat ya, kalau di area ini, kalau misalkan kalian pilihnya daily kontrak, dia bisa diubah kapanpun ukurannya. Tapi kalau kalian pilihnya 7-day kontrak atau 30 hari kontrak, berarti kalau udah kontraknya 200 meter persegi, ya udah 200 meter persegi. Sampai kontraknya habis baru bisa kalian perpanjang. Tapi kalau yang namanya daily kontrak ya bisa per hari kan berarti kan ya, berarti setiap hari bisa kalian ubah. Tapi kalian lihat nanti dari expense-nya. Karena apa? Karena kalau daily kontrak nggak ada diskonnya, gitu ya. Bedanya di situ. Berarti kalian tentukan ketentuannya maunya seperti apa. Oke. Kemudian ini ya masih pada bagian retail, ada retail sales and price. Nah, ini bisa kalian tentukan harganya ya. Kalian mau harganya berapa yang mau kalian ubah. Ya, karena saya masih bukanya di Jakarta saja, maka di sini munculnya hanya Jakarta ya. Ini harga saat ini yang mau kalian tinggikan boleh pakai tanda plus, mau diturunkan juga boleh pakai tanda minus. Nah, bisa kalian lihat dari unitnya. Anggaplah misalkan ini jumlahnya kecil, mungkin harganya kemahalan, boleh kalian turunin misalnya ya. Ini tergantung dari keputusan kalian. Tapi nih kalau kalian submit, kan saya submitnya pada hari ke-32. Nanti bisa berubahnya harganya pada hari ke-33. Karena itu kuncinya, muncul biasanya seperti itu ya, hanya perubahannya di hari berikutnya, jadi nggak bisa langsung berubah, jadi ditunggu. Coba kita lihat untuk saat ini apakah harinya sudah berubah. Harganya sudah berubah. Nah, sudah berubah kan, nanti 28 tadi ya yang terakhir saya ubah. Nah, kita lihat apakah penjualannya naik atau turun untuk kalian mengambil keputusannya. Ini juga sama ada di sini ya, ada ketentuannya, ada inventory, ini bentuk laporan ya. Bisa kalian gunakan untuk mengambil keputusan atau strategi dari perusahaan kalian. Ada retail sales-nya juga, ada penjualannya, apakah dia meningkat atau tidak. Bisa kalian juga, ada operating expense ya. Silakan kalian explore aja terlebih dahulu nanti ketika kalian membuat melakukan permainan gamenya. Seperti itu. Ada yang bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu, saya mau tanya dong, Bu. Ya, kenapa nih, Ken? Untuk cash on hand pertamanya dikasih berapa ya? Apanya? Cash on hand-nya sama seperti yang terlihat tadi berapa ya di awal, saya lupa. 3 juta, antara 3 juta atau 2,5 gitu, saya lupa. 3 juta. Tadi di awal. 3 juta aja lah, Bu. Kenapa? 3 juta aja. 2,5. Saya lupa antara 2,5. Tapi ini Singapura dolar loh ya, mata uangnya. Karena mata uangnya Indonesia, terkadang dia sampai ratusan juta, sistemnya nggak bisa. Oke, Bu. Jadi pakai. Makasih ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Atik, mungkin menambahkan sedikit, itu tadi bagian overflow view-nya, Bu Atik. Biaya di location, di overflow fee-nya. Di location tadi, bagian location. Retail, location, nah itu ada overflow view ya. Itu mungkin itu biaya overflow-nya ya. Ya, kalau kelebihan per meter persegi per hari ya. Iya. Biayanya ini $35 per meter persegi per hari kalau kelebihannya.
Berarti kalau tadi misalkan kelebihannya 15, tadi kan berarti kan 15 meter persegi tuh. Berarti dikali ini aja. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Ratna? Kalau dari saya itu aja. Coba. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita coba? Bu, kalau harinya itu udah 130/130 kayak gimana tuh, Bu? Gimana harinya? Harinya udah 130/130. Berarti udah selesai gamenya. Berarti di game 1 udah selesai, berarti lanjut ke game 2 berarti kayak gitu ya? Ya, nanti sebenarnya hari ini bisa diganti-ganti, nggak apa-apa. Nanti bisa di-reset ulang lagi. Saat ini kan kebetulan saya nentuinnya 130. Oh, oke, Bu. Gitu. Nanti kan namanya virtual day kan bisa kita tentukan. Kalian maunya berapa hari gitu kan. Kalau saat ini 130. Berarti kalau misalkan saya tentuin 130, berarti hari terakhir itu adalah 130. Begitu, Raja. Untuk hitungan jamnya kurang lebih ya 130 itu dikali 20 detik. Berarti Ya, kurang lebih 40 menit. Ya, karena ini 20 detik ya Bu Ratna ya. Iya. Kita akan main kalau misalnya skenarionya adalah 130 hari. Seharinya itu 20 detik, maka kita akan bermain game selama kurang lebih 45 menit, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk pertama nanti kita 1, 2, 3. Silakan Bu Dista. Oke, Joy-nya udah jalan ya. Silakan ya. Dilakukan. Sudah mulai. Ya. Gamenya sudah selesai. Game pertama ya. Kita review ya satu-satu. Mau kita tampilin dulu ya. Ya, boleh satu-satu. Kelompok tim 1 nih. Ini untuk kita lihat tim 1 ya. Ini dia buka toko 1 toko ya di Bangkok. Untuk net profitnya ini kenapa nih? Kayaknya agak lama ya. Tim 3, oke, berapa toko nih? Wow, 4 toko ya. Banyak juga. Oke, untungnya kita lihat net profitnya. Net profitnya 2 juta, lumayan ya. Tinggi juga nih. Cuman kita harus perhatikan juga adalah operating systemnya, operating expense, operating expense-nya juga cukup besar ya, 2.800.000. Revenue-nya juga besar karena dia buka banyak toko gitu ya. Yang penting kalian bisa handle ya, mau berapapun tokonya, yang penting bagus nih penjualannya gitu ya. Kemudian untuk tim keempat ya, tim 4 buka 2 toko juga. Oke, net profit nggak beda jauh tadi ya, 401 karena mungkin hanya 2 toko ya, juga makin nggak apa-apa, yang penting kalian udah tahu dulu, saya nggak akan ini. Kemudian tim berapa? Tim 4 ya, tadi tim berapa sih? Tim 5 ya, tim 5 buka berapa toko? Wow, banyak juga nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat untungnya ya, kita lihat ya, di sini untungnya 4 juta dengan membuka berapa toko? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi tim 2 atau tim 3 ya, yang buka toko 4 toko 2 juta ya, net profitnya 2 juta. Ya bisa jadi mungkin juga karena penjualannya bagus, toko yang dijual, mereka menjual banyak gitu ya di berbagai toko ya, sehingga mereka juga dapatnya lebih besar gitu ya. Yang penting kalian area utilitas ini kalian harus kontrol nih ya. Jadi selama masih bisa handle, it's okay gitu, mau berapa toko. Kemudian ini tim 6 ya. Tim 6 ini baru buka toko. Cuman kamu emang sengaja 1 toko. Gimana nih? Tim 6. Ada kendala di prosesnya. Gimana tim 6? Ini masih minus nih, minus 85 dengan 1 toko. Kenapa? Jadi masih bingung, Bu. Terus kayak yang perpanjangan tokonya itu otomatis atau kita harus perpanjang sendiri gitu, masih bingung tadi makanya. Kalau kontrak di 30 hari otomatis. Kalau yang daily ya per hari otomatis juga. Jadi pilihnya apa? Tadi yang 7 hari sih, Bu.
Kita 7 hari otomatis diperpanjang sebenarnya gitu. Jadi seharusnya diingat tuh yang melakukan retail itu, kalian juga harus ingat, dilihat hari keberapa toko mulai dibuka. Berarti seharusnya kalau 7 hari, misalnya anggaplah hari ke-4 tokonya dibuka. Berarti kan minimal hari 11 itu kan kontraknya diperpanjang. Kalau misalkan kalian mau memperluas areanya atau memperkecil areanya, berarti seharusnya hari ke-6 itu harus sudah diputus kontraknya, biar nanti kalian bisa melebarkan kontraknya tersebut, areanya tersebut. Itu. Jadi sebenarnya sih otomatis dia. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain, dia akan perpanjang sendiri otomatis. Oh, baik Bu, saya tadi pada bingung yang di situnya, Bu. Oh, ya. Oke, kita lihat ya di sini. Ini saya mau lihat kalian operating sistemnya 151. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan ada retailnya kalian 804. Kita lihat untuk biayanya operating sistemnya ini operating expense ya, apa namanya tuh, biaya operasionalnya nih. Kita lihat, kita view ada apa aja sih. Nah, ini ada salary expense, rental ya, ini rental expense, human resource. Nah, ini jadi harus diperhatikan ya untuk net profit ya, net profitnya 166, tapi ada biaya juga gitu ya yang cukup lumayan. Oke, mungkin harganya kalian bisa dinaikin lagi nih. Kalau misalnya coba-coba harganya di atas 29 mungkin, karena yang lain saya lihat ada yang mereka buka toko. Kalau kalian tokonya banyak sih nggak apa-apa ya. Kalau sedikit-sedikit, tapi saya lihat tadi ada yang buka harga 30 itu masih oke. Kalau kalian mungkin terlalu rendah dibandingin yang lain, juga mungkin dinaikin aja dikit harganya gitu. Barangkali bisa mendongkrak ini penjualannya gitu ya. Oke, ya. Oke, untuk kelompok 7 ini juga punya baru buka 1 toko ya, Bangkok. Oke, kelompok 7 ada kendala nggak? Ini agak lama juga nih, kelompok 7. Ya, ini sih Bu, paling karena kita baru ambil keputusannya sih bareng-bareng, masih nunggu. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa, yang penting kalian udah tahu ya. Ini kalau misalnya dalam Munsun ya, itu banyak ketidakpastian. Artinya gini, mungkin suatu saat kalian ini lagi mencoba-coba strategi. Nah, nanti mungkin di lain waktu kalian udah punya strateginya, kalian udah tahu semuanya, itu ya bisa jadi kalian lebih tinggi dari yang lain. Itu jadi selalu ada kemungkinan-kemungkinan itu dalam Munsun ya. Sehingga kalau yang memang belum istilahnya masih mencoba-coba gitu ya, itu ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian paham dulu. Goalnya itu dulu. Oke, kelompok 8 terakhir, Bangkok buka 1 toko juga. Oke, ada kendala kelompok 8 jaringan atau masih sama koordinasinya dulu? Iya Bu, kurang lebih sama, koordinasi dulu. Koordinasi, oke, nggak apa-apa. Mungkin itu memang ke pertemuan pertama ini kalian yang penting ini dulu deh, paham dulu, kemudian kalian membiasakan diri dulu ya. Koordinasi juga penting gitu ya. Ya, nilai jika mendapatkan net profit yang besar itu adalah bonus gitu ya, sehingga yang penting itu dulu, paham dulu. Kalau misalnya yang nggak tahu ya silakan ditanyakan ke saya atau ke Bu Atik, boleh gitu ya. Untuk yang pertemuan 1 ini jika belum paham silakan Bu Atik. Boleh langsung ke itunya aja Bu. KPI? Iya. Oke. Scoring matrix buat ngasih tahu. Scoring matrix kita ya. cepat untuk penilaiannya hari ini aja. Oke. Yang skor ini ya. Ya. Nah, ini adalah scoring matrix, berapa nilai yang kalian dapatkan poinnya berdasarkan tadi ya. Ada retail, ada profit, sama specialization ya. Jadi mana yang tertinggi itu nanti bisa dilihat di sini nih. Ya, yang itu ada peringkatnya ya, peringkatnya 1, tim 5. Jadi retail itu adalah penjualan kalian ya. Kalau retail itu kalian ngejualnya berapa banyak. Itu retail. Kemudian net profit itu adalah keuntungan. Kemudian untuk space utilization adalah penggunaan space kalian. Karena yang terbuka baru retail, berarti penggunaan space kalian. Apakah kalian terlalu keseringan kelebihan, atau keseringan malah sedikit banget isinya. Nah, itu berarti akan mempengaruhi nilai space utilization ini ya. Jadi diperhatikan ya.
Nah, dari hasil ini berarti yang terbagus tim 5, kedua peringkatnya tim 3. Nah, ini tadi berpengaruh dengan nilai tadi ya. Tadi kalau peringkat 1 maka akan mendapatkan nilai 95. Peringkat 2 akan mendapatkan berapa tadi? 90. Peringkat 3 akan mendapatkan 85 dan seterusnya sampai terakhir yang tim 1 akan mendapatkan nilainya berarti 60. Ya, jadi ini scoring matrixnya nih, ada retail, itu retail dari penjualan kalian ya, penjualan di retail. Mungkin kalau tim 5 lebih bagus karena dia punya tokonya banyak ya tadi kalau nggak salah ya tim 5 Bu Ratna ya. Iya, tokonya banyak. Penjualan dia lebih banyak daripada yang punya satu toko kan, gitu ya. Rata-rata yang betul, ya rata-rata yang punya toko lebih banyak tuh untungnya lebih besar. Ya, karena kan jualnya lebih banyak ya. Kemudian net profit. Ya, net profit itu keuntungannya ya. Terakhir tadi sudah dijelaskan. Berarti, nah ini peringkatnya tadi nanti akan dikonversi ke nilainya. Jadi sebenarnya untuk yang hari ini kalian harus perhatikan yang pertama, kalian diskusikan mau buka tokonya di mana. Kemudian areanya berapa banyak luasnya. Ingat, area itu akan berpengaruh terhadap jumlah unitnya atau jumlah produknya. Ada berapa banyak jumlah produk yang bisa disimpan pada retail tersebut. Nah, yang kedua kalian juga harus memastikan toko tersebut jangan sampai kosong. Kenapa jangan sampai kosong? Karena toko tersebut harus selalu berjualan. Kalau kalian nggak jualan, berarti kan kalian tetap bayar sewa. Kalian tetap bayar sewa, tetap bayar gaji, juga tetap bayar gaji. Tapi kalian nggak jualan, berarti kan ada pengeluaran tapi nggak ada pemasukan. Ya, berarti yang ketika nanti mengisi ke tokonya tersebut, perhatikan vendornya. Kalian mau pilih vendor yang mana ya? Karena vendornya itu terkadang ada yang tidak reliable. Tidak reliable itu berarti kan tidak selalu telat mulu lah, anggaplah begitu ya. Kualitasnya nggak bagus. Ya. Kalau labelnya bagus, pasti dia selalu tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, ini kalian harus diskusikan karena tadi kalau saya perhatiin kebanyakan pakai handphone. Nah, kalau game kayak gini kita nggak bisa pakai handphone, harus pakai laptop karena waktu terus berjalan. Kalau kalian cuma lama nungguinnya satu-satu, padahal tadi kalian buka layar procurement-nya anggaplah hari ke-5, tapi kalau kalian diskusi dan segala macam hari ke-10 baru dieksekusi. Berarti kan udah ada 10 hari kalian nggak jualan. Kenapa? Kok 5 hari kalian nggak jualan? Kenapa? Karena kan tokonya sudah terbuka, tapi stoknya nggak ada. Ya, jadi kalian harus bisa bagi-bagi. Ya kalau misalkan anggaplah gini deh, kalian kan sekarang berlima. Nah kalau misalnya kalian mau coba masing-masing, ya masing-masing buka toko aja, urus dia tuh tokonya masing-masing. Ya, boleh. Daripada satu toko buat rame-rame, kalian nggak jualan jadi rugi, kan? Mendingan satu toko dibuat rame-rame. Untuk saat ini ya, ini hanya saran dari saya. Tapi kembali lagi, kalian mau strateginya seperti apa? Ini kan usaha-usaha kalian, toko-toko kalian. Seperti itu. Ya, oke Bu Ratna, mau ditambahkan? Kalau dari saya mungkin itu aja tadi ya. Perhatikan saja penjualannya gitu ya, berapa harganya. Boleh kalau misalnya boleh dinaikin kalau emang tinggi boleh gitu ya. Jangan terlalu rendah juga karena itu pengaruh juga kalau misalnya dilihat dari average cost-nya kita ya di bagian finance. Kalau harganya lebih rendah dari average cost, ya kalian rugi. Jualan sih jualan tapi rugi. Iya, paling itu aja. Dari saya itu aja mungkin bisa masuk kita game untuk penilaian Bu Ratna, game simulasi hari ini. Kita sebentar aja, sekitar 30 menit ya. Karena tadi kita pun mulainya juga agak mundur 30 menitan. Boleh di reset aja Bu gamenya. Berarti yang kali ini sudah serius lah ya. Yang kali ini sudah serius untuk penilaian ya. Scoring matriksnya sama seperti tadi. Tadi apa net profit ya Bu Ratna ya? Ya, net profit. Yang pertama retail, yang kedua net profit, yang ketiga specialization. Silakan di reset dulu Bu. Inisial dulu ya. Ya, untuk 0 biar balik ke awal lagi. Mau berapa menit nih? Mau berapa hari? 30 menit aja, 45 hari. 40 detik aja nggak 45 hari. 45 hari, ya, 45 hari, 40 detik. Ya, dah. Oke. Bentar ya, nggak usah ada stop ya. Sebentar Bu, sebentar. Berarti sudah siap saya kembalikan ke breakout room-nya masing-masing ya. Untuk silakan kalian berdiskusikan dulu. Saya open room-nya, silakan ke breakout room-nya masing-masing. Ya, terus strateginya dulu ya. Start Bu. Oke. Sudah mulai ya gamenya. Oke. Ini mau kita review dulu atau langsung aja? Kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Saya tutup hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum.